Kita lihat situasi terkini bersama koresponden Arya Dita Utama yang terus memantau kondisi di Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Selamat petang Dito, bisa Anda ceritakan bagaimana situasi di sana saat ini? Apakah masa pendukung Ahok terlihat semakin beringas? Ya, halo, selamat petang Indra. Memang dapat saya informasikan bahwa memang aksi yang telah dilakukan oleh masa pendukung Ahok sendiri baru saja kembali diselenggarakan tadi sempat memang break sejenak karena memang saat itu sudah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan saya sempat informasikan bahwa memang tadi setelah melakukan proses negosiasi Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Andri Wibowo sendiri tadi sempat mendatangi lokasi massa di mana mereka berkumpul di Jalan Bekasi Timur Raya yang ada di belakang saya ini. Masih ada ribuan massa yang masih berkumpul menutup jalan tersebut. Dan memang ketika naik ke atas podium, Kapolres sendiri mengatakan hasil dari negosiasi dengan Kalapas dari Rutan Cipinang ini sendiri, di mana Kapolres, maksud saya, berusaha memfasilitasi keinginan dari massa yang menghendaki agar Basuki Cahayapurnama diizinkan untuk keluar sejenak dari rumah tahanan untuk dapat menemui massa yang ada di sini dan memberikan orasi terakhirnya. Tetapi memang tadi Kapolres menyampaikan bahwa ternyata Basuki Cahayapurnama sendiri yang menolak untuk keluar karena dengan alasan bahwa saat ini sedang dilakukan peribadatan bersama dengan seorang pendeta dan juga bersama anggota keluarganya. Dan sekaligus saya ingin meralat informasi yang sebelumnya mengatakan bahwa istri dari Basuki Cahayapurnama, Veronica, telah meninggalkan. Ternyata informasi terbaru yang telah saya miliki bahwa istri dari Basuki Cahayapurnama, Veronica, masih berada di sini dan saat ini sedang menjalankan peribadatan bersama dengan suaminya yang telah divonis penjara selama 2 tahun. Adapun dapat saya informasikan juga tadi untuk mencegah massa yang semakin beringas, seperti tadi Anda bisa lihat tadi pagar dari Rutan Cipinang sendiri sempat diobrak-abrik, digoyang-goyang, berusaha dirobohkan. Tapi untuk mencegah tersebut, akhirnya pihak kepolisian telah menetapkan sejumlah aparat personel BRIMOB, polisi bersenjata laras panjang di depan pagar ini, sehingga memang saat ini massa sudah tidak lagi berusaha untuk mendobrak pagar ini sendiri. Dan jika Anda bisa lihat memang di sekitar sini suasana seperti kabut, tapi ini bukan kabut, ini adalah asap. Karena memang tadi sekitar 30 menit yang lalu massa mulai mengumpulkan sampah seperti kertas, plastik, dan membakarnya di tengah jalan. Tapi memang oleh pihak kepolisian api tersebut telah dipadamkan dan bisa saya informasikan bahwa memang kondisi saat ini sudah mulai berangsur kondusif. Tetapi memang menjadi catatan saya adalah bahwa ketika Kapolres berada di podium mengatakan bahwa Ahok sendirilah yang meminta supaya warga masyarakat supaya pulang kembali ke rumahnya dan tidak menimbulkan aksi anarkis, ternyata memang dari koordinator massa sendiri mengatakan terima kasih, tapi mereka tetap akan bertahan di sini, bahkan jika perlu sampai besok pagi. Nah, di situ saya melihat raut wajah dari Kapolres agak sedikit kecewa karena sudah berusaha memfasilitasi keinginan warga dan ternyata ditolak sendiri oleh Basuki Cahayapurnama, dan massa pun tetap akan bertahan di sini. Dan perlu jadi catatan bahwa memang saat ini pihak kepolisian masih memberlakukan diskresi karena memang menurut aturan pukul 18.00 waktu setempat waktu Indonesia Barat memang sudah tidak diperbolehkan lagi massa menggelar aksi unjuk rasa dan memang harus dibubarkan. Dan memang saya prediksi memang ini mungkin tidak akan dibiarkan berlangsung terlalu lama karena memang aksi penutupan jalan sendiri sudah mengganggu warga masyarakat DKI Jakarta, terutama saat ini sudah jam untuk pulang kantor, sehingga memang jalan Bekasi Timur Raya ini sendiri merupakan salah satu urat nadi transportasi ibu kota sendiri. Karena ditutup, akhirnya merembet kemana-mana seperti misalnya Jalan Pahlawan Revolusi, Jalan I Gusti Ngurah Rai, dan juga fasilitas transportasi misalnya bus Transjakarta sendiri yang melewati jalan ini sendiri. Saya lihat sejak pukul 2 siang sendiri bahkan sudah tidak bisa lewat karena memang juga ditutup oleh warga masyarakat. Begitu, Indra. Dito, saat ini kita berbicara pukul 18:02 waktu Indonesia Barat. Batasan yang diberikan kepolisian tadi adalah pukul 18. Apakah dari sekeliling Anda bisa Anda lihat, sudahkah mulai ada gerakan dari petugas kepolisian atau mungkin petugas berwenang untuk berusaha pelan-pelan mulai membubarkan aksi massa yang berada di sekitar rutan yang tadi juga sempat menggoyang-goyang pagar rutan itu sendiri?
Ya, terkait hal itu memang saya sudah melihat ada sejumlah mobilisasi dari aparat yang tadinya terkonsentrasi di dalam saat ini sudah mulai keluar dari dalam dan juga sudah mulai maksud saya sudah keluar dari dalam rutan Cipinang dan sudah mulai keluar ke Jalan Bekasi Timur Raya itu sendiri. Memang tadi saya sampaikan juga sudah ada sejumlah petugas dari Brimob atau polisi bersenjata laras panjang sendiri telah disiagakan di sejumlah titik yang dianggap rawan. Mengenai apakah nanti ada tindakan apa tidak, tadi saya terakhir memang setelah keluar menemui masa Kapolres Jakarta Timur, Kombes Pol Andri Wibowo, tadi saya sempat lihat masuk kembali ke dalam rutan. Masih belum jelas apakah tujuannya masuk ke dalam ini, apakah untuk melakukan renegosiasi sehingga memang Ahok bersedia keluar untuk menemui masa, atau memang sedang merencanakan strategi supaya dapat membubarkan massa dengan aman dan tertib. Tapi memang sesuai protap, memang unjuk rasa ini seharusnya tidak boleh berlangsung dan memang menurut undang-undang harus segera ditertibkan. Begitu, Indra. Baik, Dito, ini menarik dicermati. Apakah Anda berhasil atau sudah berusaha untuk meminta konfirmasi, meminta keterangan begitu dari salah satu koordinator pengunjuk rasa yang berlangsung di dekat rutan atau di depan rutan Cipinang ini? Karena selama ini image dari para pendukung Ahok atau yang pro Ahok begitu menyalurkan aspirasi mereka dengan hal-hal yang positif, misalnya seperti karangan bunga, balon, dan lain sebagainya. Apakah ini tidak dikhawatirkan merusak image mereka dengan melakukan aksi yang tadi juga sempat berusaha melakukan perusakan tadi? Ya, terkait hal itu memang saya sempat menanyakan sejumlah orang yang berorasi di sini atau ikut dalam aksi unjuk rasa. Alasan utama mereka hadir di sini adalah karena memang mereka merasa ada ketidakadilan yang terjadi terhadap sosok Basuki Cahayapurnama yang mereka agung-agungkan. Mereka merasa bahwa ketetapan majelis hakim yang menjatuhkan vonis selama 2 tahun penjara atau menerapkan pasal yang tidak masuk dalam pasal tuntutan yang diterapkan oleh jaksa penuntut umum itu sendiri sangat merugikan Basuki Cahayapurnama dan juga mencederai rasa keadilan dari masyarakat di sini. Mereka memang merasa bahwa hal ini dapat mencoreng citra misalnya dari para Ahok atau relawan kotak-kotak ini sendiri. Tapi mereka tadi saya sempat mendengar membandingkan juga dengan aksi yang telah dilakukan. Misalnya tadi mereka sebut oleh Front Pembela Islam yang dibiarkan oleh pihak kepolisian bahkan sampai jam 12 malam. Dan mereka merasa tidak adil apabila mereka tidak berikan kompensasi atau diskresi yang sama seperti yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada Front Pembela Islam yang di mana mereka melakukan aksi sampai melewati batas ketentuan 18.00 tersebut. Mereka merasa bahwa mereka di sini untuk menegakkan keadilan. Bahkan mereka tetap mengatakan akan terus bertahan hingga pagi hari kalau perlu. Terus sampai akhirnya memang tuntutan mereka untuk Basuki Cahayapurnama diizinkan keluar sejenak untuk melakukan orasi akhirnya dapat terpenuhi. Tapi sekali lagi memang perlu saya tegaskan bahwa memang informasi terakhir yang saya peroleh dari Kapolres Jakarta Timur sendiri mengatakan bahwa memang Basuki Cahayapurnama sendiri yang tidak ingin keluar untuk menemui massa. Dia merasa hal itu merupakan tindakan yang sesuai dengan konstitusi dan bertentangan dengan undang-undang. Sehingga dia minta kepada warga masyarakat agar membesar hati, merelakan proses hukum yang saat ini terjadi dan segera pulang ke rumahnya masing-masing. Sehingga memang jalan Bekasi Timur Raya sendiri dapat kembali digunakan oleh warga masyarakat DKI Jakarta. Begitu, Indra. Ini menjadi unik, pendukung Ahok akhirnya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ahok sendiri begitu ya. Tapi begini, kita ingin melihat soal unjuk rasa ini. Kita tahu bahwa unjuk rasa ini merupakan hak begitu ya bagi setiap warga negara untuk mengutarakan pendapatnya. Tentu saja dalam unjuk rasa ada aturannya tentang pemberitahuan. Kita tahu pemberitahuan yang disampaikan dalam melakukan unjuk rasa ini berada di ketika persidangan di Pengadilan Jakarta Utara di gedung Kementerian Pertanian begitu ya. Nah, bagaimana dengan status unjuk rasa yang berada di rutan Cipinang ini? Menurut keterangan dari Kapolres Jakarta Timur yang tadi sempat sudah Anda ajak bicara, apakah sebenarnya ada pemberitahuan juga untuk melakukan unjuk rasa di depan rutan Cipinang ini, ataukah sebenarnya ini tidak ada pemberitahuannya?
Ya, informasi yang saya peroleh soal aksi unjuk rasa di sini memang sesuai protap, memang setiap aksi unjuk rasa di wilayah Provinsi DKI Jakarta sendiri harus menyertakan izin dari Polda Metro Jaya. Terkait hal itu memang saya tadi berusaha menanyakan langsung kepada Kapolres Jakarta Timur sendiri, tapi memang karena memang berdesak-desakan dengan sejumlah pewarta lain, memang akhirnya memang tidak sampai dijawab oleh beliau. Tapi memang dapat saya informasikan bahwa memang pihak kepolisian memiliki wewenang untuk menerapkan diskresi, di mana memang apabila memang dianggap bahwa berpotensi menimbulkan konflik yang lebih berkepanjangan, bahwa memang pihak kepolisian akan wait and see terlebih dahulu. Apalagi memang saat ini situasi bisa disebutkan masih dapat dikendalikan. Tetapi memang dapat saya informasikan bahwa memang tadi Indra sudah benar bahwa memang aksi unjuk rasa semula memang izinnya adalah untuk di Jalan RM Harsono, atau lebih tepatnya di sekitar lampu merah Ragunan, atau di depannya dari Kementerian Pertanian itu sendiri. Tapi kemudian ketika Basuki Cahayapurnama dipindahkan ke rutan Cipinang sendiri, maka memang akhirnya massa bergerak pindah ke lokasi ini dan sampai sekarang masih melakukan aksi. Apakah memang ini diperbolehkan, apakah mereka sudah minta izin, masih belum bisa dikonfirmasi. Tapi yang jelas saat ini mereka telah melanggar aturan atau ketentuan yang saat berlaku, karena memang seharusnya sudah membubarkan diri sejak pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Begitu, Indra. Baik, kita nanti akan kembali ke Anda lagi. Terima kasih Arya Dita Utama untuk laporannya saat ini terkait dengan situasi terbaru di depan rutan Cipinang, Jakarta Timur, di mana para pendukung dari Basuki Cahayapurnama masih terus berkumpul di depan rutan Cipinang, Jakarta Timur untuk bisa bertemu dengan Basuki Cahayapurnama. Terima kasih, Dito.